Yo, welcome back to Wakacau Radio. Balik lagi bersama gue Ziverzian. Dan hari ini kita di edisi Gibah Berbagi dan Berubah. Berbagi dan berubah. Yoi. Langsung aja please welcome. Ada Rangga dari Okopi. Rangga, kita punch dulu nih. Cheers ya bro. Waduh. Gila. Akhirnya ya setelah gue booking. Waduh, bungkus deh bang. Gue kontak 3 bulan yang lalu. Akhirnya gue dapet tanggal hari ini bisa tag sama si Rangga. Padat banget kayak Jawa. Padat banget. Sekarang dia udah jadi pembicara nih teman-teman. Waduh. Jadi pembicara lo ya? Alhamdulillah bang. Terakhir jadi pembicara di mana tuh? Terakhir sih berbagi di antara kampus sih mahasiswa bang. Kampus mana tuh kalau boleh tahu? Pertiba bang. Pertiba. Oh di sini, Pangkal Pinang. Iya. Lu sharing tentang apaan itu kalau boleh tahu? Sharing mengenai UMKM bang. Oh, UMKM. Iya, mengenai Okopi juga kan. Iya. Jadi produk hasil binaan mahasiswa lah. Mahasiswa alumni Pertiba kita berbagi lah bercerita inspiratif untuk mahasiswa ST Pertiba sih bang. Iya, biar mereka kebuka lah pikirannya gitu ya. Seru dong ya jadi pembicara ya. Alhamdulillah bang. Gokil. Rangga mantep banget. Jadi buat teman-teman, Rangga ini adalah salah satu owner dari Okopi ya. Iya bang, dari Okopi bang. Nah, sebenarnya ownernya tuh ada 2 orang kan? Iya. Ada lu sendiri Rangga sama Rifki bang. Rifki. Jadi kita duet R bang. Oh iya. Iya, duet R. Kalau cadel susah tuh ngomongnya tuh. Wah, gimana tuh bang? Agak sedikit jayus ya teman-teman ya. Nah, tapi malam ini si Rifki nggak bisa hadir ya. Iya, nggak bisa karena hadir. Dia bang. harus lembur. Iya, lembur bang. Lempengin burung. Udah mulai sedikit absurd nih. Udah jam malam ya. Udah jam malam nih. Kita udah tag udah jam 11.48 nih saat ini. 11.48. Sekali lagi terima kasih buat Rangga udah sempetin waktunya. Iya bang. Terima kasih juga atas undangannya bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kan sering lah ke Okopi gitu. Awal cerita Okopi itu sendiri terbentuk semenjak kapan dan apa hal yang ke-trigger kalian si Rangga sendiri sama Rifki untuk buka di ranah kopi? Kalau awal kita terbentuk sih 2019 bang. 2019? Iya 2019 dari obrolan-obrolan biasa. Dari yang berawal nggak suka kopi, jadi memutus untuk bisnis kopi bang. Iya. Tapi ini real, kalian nggak suka kopi? Iya bang, real banget bang. Bohong kalian. Beneran? Iya bener bang. Beneran nggak suka sama sekali? Iya nggak suka sama sekali bang. Itu awalnya kan? Awalnya. Terus tapi kepikiran buat buka usaha coffee shop gini, tercetusnya Okopi. Kenapa kalian milih kopi gitu? Karena setelah dipelajari, diudalemin bang, mulai cinta sama Okopi. Kopi lah, cinta sama gitu kopi ya. Kan. Kenal kopi selain pahit, kenal kopi manis juga, kopi Arabica, Robusta, Liberka, dan lain-lainnya. Jadi benar variatif nih kopi. Dan kopi juga jadi bahan kita obrolan lah. Kadang pagi, siang, sore, malam itu kopi mulu. Iya. Emang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Kopi ini udah kayak jadi kebudayaan kali ya untuk di Bangka Belitung lah bang. Terutama khususnya di Indonesia ya pada umumnya gitu ya. Dan ya emang enak pagi ngopi sih. Pagi ngopi, ngobrol sambil ngerokok ya. Iya, sambil ngerokok ya kan, enjoy banget. Tapi namanya kan agak sedikit unik menurut gua nih. Oh, kopi. Ada cerita apa tuh? Kalian bisa ngasih nama produk kalian nih? Oh, kopi. Oh, kopi bang. Ada story-nya nggak? Story-nya awal kita bingung sih bang. Pengen keren namanya tapi sosok bahasa Inggris atau gimana kan? Yang pengen mudah diinget lah. Gimana sih? Simple lah. Tapi pas ngobrol-ngobrol nama tercetus terus bang. Oh ini namanya. Akhirnya gitu. Itu sebagai ingatan kita. Jadi kopi. Oh kopi. Jadi pola mindset orang udah terstruktur untuk jadi ingatnya terus kopi terus bang. Jadi kita kopi kopi. Nah, ini jadi lah ya, maksudnya lengket lah ya. Lengket banget. Jadi lebih gampang diingat orang, lebih gampang orang untuk kemana nih kopi? Kopi. Easy listening lah gitu ya. Iya benar bang. Keren. Simple tapi emang ngena bang. Ngena banget. Iya.
Okopi sendiri itu berdiri semenjak tahun berapa tuh? Kalau kita berdiri sih semenjak 2019 bang. 2019 bulan apa? Bulan Mei bang. Bulan Mei? Iya 17 Mei bang. 17 Mei, berarti hampir 1,5 tahun ya? 1,5 tahun bang. Gokil. Lu punya cerita unik nggak tentang Okopi gitu? Mungkin ada customer lu gitu yang kepleset ataupun lagi nangis curhat sama barista kalian atau apa gitu? Mungkin lu bisa share gitu ke teman-teman. Iya. Cerita-cerita yang paling unik nggak bisa lu lupain seumur hidup lu. Seumur hidup kalau yang paling lucu sih curhat sih banyak sih bang. Yang curhat yang datang sendirian. Iya. Kadang sendirian malam-malam sampai malam curhat. Iya. Banyak kan cowok apa cewek? Cewek sih bang. Cewek. Iya. Karena kan jaga kan saya sama Rifki dulu kan. Belum ada saya ini sama Gelbin juga kan. Jadi cewek yang datang ke situ. Selain PDKT lah. Modus juga. Modus juga dari bangsa juga bang. Jadi emang kopi nih udah banyak orang bisa cerita ya, bisa sharing ya dari kopi. Bisa sharing ya. Banyak hal unik lah di kopi. Dari kita cerita si A sampai cerita Z itu bisa kena banget pas di kopi kan. Jadi ngalur banget. Ngalur banget ya. Iya. Dan di kopi sih yang inget Rangga itu tutupan Okopi itu bang. Itu yang selalu melekat di kita pakai sampai sekarang bang. Yang itu yang ada semennya itu kan? Iya, ada semen itu bang, yang ada sebelah kedai itu persis ya? Iya, yang itu mah itu benar dari pertama kita bang. Di situ banyak kenangan dari orang kejedot, dari orang berhujan bareng-bareng kita. Pokoknya bareng-bareng di sana. Dempet-dempetan mau nggak mau. Iya, jadi itu sebagai ornamen atau kenangan kita lah. Nggak bakal dilupain Okopi berdiri ya karena ini kenangan ini. Iya, benar. Itu bentuk kenalan pertama kali datang Okopi. Ini loh kenalan kita. Caranya kayak gitu ya? Iya. Harus kejedot banget. Harus kejedot dulu kan, biar kenal kan, ketawa bareng kan. Gue sedikit bingung gitu ya sama Okopi gitu ya. Kenapa nih bang? Kalian tuh kan ibaratnya kan itu kan bisnis lah ya enggak ya? Iya bisnis bang. Tapi di satu sisi kalian tuh punya poin plus menurut gua gitu, dari perspektif gua gitu ya. Karena kalian sering banget bikin acara kayak kemarin si Penetrasi Magazine, teman-teman kita juga ada si Rofi, Randy, Yudi ulang tahun bikin event di sana. Terus kalian sempet screening film Rahasia Hati juga yang datang malah Bapak Gubernur kita ya kan, si Bapak Erzaldi gitu. Iya. Nah, itu kalian kepikiran untuk bikin wadah kayak gitu tuh gara-gara apaan gitu? Karena kan gini loh enggak orang biasanya bisnis ya bisnis aja gitu, nggak mau nggak mau bikin wadah gitu buat anak-anak industri kreatif gitu. Nah, kenapa kalian ngelakuin hal seperti itu gitu? Itulah yang mungkin bikin beda Okopi dengan yang lain bang. Jadi selain kita bikin profit, kita juga bikin impact juga kan. Jadi kita sama-sama bikin impact lah antara kita sama konsumen. Jadi nggak ada jarak antara kita. Jadi apa sih yang kami bisa bantu dari Okopi? Jadi kita salurin bareng-bareng, kita bikin ciptain bareng-bareng, kita kreativitasin bareng-bareng. Jadi kita terjun bareng-bareng, sukses juga bareng-bareng bang. Jadi inilah ya, masih wadah lah gitu. Kasih wadah lah bang. Dan untuk gubernur kemarin, alhamdulillah Pak Gub support banget bang. Pak Gubernur support banget ke Okopi, ke UMKM sama pemuda muda yang inspiratif untuk membangun Bangka Belitung sih bang. Iya, biar lebih berkembang lagi gitu. Berkembang lagi, karena kan kreativitas inilah yang bikin suatu daerah itu berkembang pesat bang. Setuju. Iya. Setuju, gue setuju banget. Nah, tapi ya, ini sih setahu gue ya. Setahu gue tuh ya namanya pejabat gitu, apalagi orang nomor satu lah ya, ibaratnya di Bangka Belitung, si Bapak Erzaldi gitu. Pasti kan biasanya jadwalnya padat gitu ya. Iya bang. Nah, sementara kemarin pas screening film Rahasia Hati, Bapak Erzaldi tuh datang ke Okopi gitu. Nah, itu gimana caranya kalian bisa bawa Bapak Erzaldi sama Ibu bisa datang ke Okopi? Bisa ceritain nggak? Kalau itu sih mungkin karena kedekatan bersama Bapak yang emang dekat sama milenial sih bang. Yang welcome sama seluruh komunitas, seluruh elemen-elemen UMKM kan. Jadi sesibuk apapun Bapak tetap menyempatin datang untuk support lah. Setidaknya dia memberikan support mental untuk kita selalu berkembang. Untuk terus tumbuh dan tahu wadah yang benernya. Jadi kita sebagai anak muda jangan ya menyimpang mulu, tapi ngerti. perlu jalannya lurus tapi gimana sih kita mengimplementasikan sebuah ide kita tuh menjadi sebuah karya. Jangan hanya sekedar ini nih bacot doang emang kadang banget. Iya, ngerti gua ngerti sih tentang hal kayak gitu. Berarti dia emang salah satu sosok orang yang
support dengan industri kreatif lah, kurang lebih seperti itu ya. Bang. Wah, keren banget. Lu selain ngurusin apa namanya? Okopi, lu ada kesibukan lain nggak selain di Okopi gitu? Kalau kesibukan Rangga sih sekarang tengah fokus di socialpreneur, Bang. Socialpreneur? Jadi itu entrepreneur yang bergerak di bidang sosial. Oh, berarti lu sekarang anak entrepreneur nih ya? Waduh. Bisa dong endorse lu nih ya. Itu gimana? Socialpreneur maksudnya gimana tuh? Itu kita memberikan kontribusi kepada UMKM di daerah sih, Bang. Jadi kita membantu UMKM di daerah, mensupport dari mereka dari branding, caranya kita saling membantu sih, Bang. Kolaborasi antara yang berpengalaman sama yang muda. Jadi kan biar produk itu kita naik kelas. Jadi jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa kita seluruhnya, kayak kemplang bisa dikenal, otak-otak bisa dikenal. Iya. Maksudnya lebih luas lah gitu. Lebih luas lah. Jadi kami sebagai fasilitator untuk membimbing mereka. Membimbing mereka bersama, dan kita juga kemana sih arahnya. Jadi untuk kita menjalani kerjasama untuk stakeholder sama yang lainnya, pemerintahan. Jadi mereka yang di bawah kita itu benar-benar dapat fasilitas yang lebih lah, Bang, untuk pengembangan bisnis mereka. Wah, seru. Iya. Itu foundernya Ibu Melati Erzaldi, Bang. Oh, istrinya Bapak Erzaldi. Iya, istrinya Bapak Erzaldi. Itu udah lama tapi enggak? Itu baru sekitar 3 bulanan, Bang. Oh, baru? Oh, baru, Bang. Berarti lu angkatan pertama nih ya? Angkatan pertama, Bang. Iya. Buat podcast bisa? Wah. Kira-kira kalau buat ini, socialpreneur? Bisa sih, Bang. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ntar japri gue ya? Siap, gampang. Pokoknya Bang Izzy lah. Sekarang info nih buat teman-teman dulu sebelum kita main di visual, kami lah ya. Kami belum main di visual, masih di audio. Kami sempat disupport juga sama Okopi. Ada berapa? 10 episode ya waktu itu ya, gitu ya. Nah, jadi enak lah, jadi ngobrol, dapat produk dari Okopi. Dan gue juga suka banget kebetulan sama Okopi gitu. Waduh. Rasanya enak gitu. Gratis. Enggak, tapi emang tesnya emang enak gitu. Ada kesulitan nggak sendiri? Nggak kalau buat ngatur waktu antara lo sebagai socialpreneur sama businessman gitu? Kalau untuk ngatur waktu sih, alhamdulillah masih nggak ada kesulitan sih, Bang. Masih fleksibel lah. Masih fleksibel. Karena kita di Okopi juga udah terbangun tim yang cukup kuat juga lah, untuk bisa ditinggalin dan bisa ngembangin di socialpreneur. Wah, keren. Jadi kita udah punya bidangnya masing-masing. Biarpun Rangga ada kesibukan di socialpreneur, Rangga tetap di Okopi fokus. Dan bakal kerjasama sama podcast Abang lagi nih. Iya, makanya nih. Gue seneng banget pokoknya tag podcast hari ini sama Rangga. Keren banget. Sekarang udah stylish loh. Gantengan deh sekarang. Kapan nih jadi main ke Kedai, Bang? Gue sering ke Kedai mah kalau siang. Kita podcast. Oh, podcast. Kalau itu kan ngopi doang, Bang. Kita podcast bareng lagi nih. Seru banget ya. Lu mutusin buat socialpreneur tuh gara-gara apaan? Karena mungkin inspirasi sih, Bang. Terinspirasi sama anak-anak daerah yang punya semangat tapi mereka nggak tahu bagaimana harus ngapain. Jadi kita sebagai yang punya bimbingan atau yang dekat sama fasilitator kayak Ibu Melati atau yang lainnya kan punya kerjasama lah sama yang luar kan, membantu mereka untuk kayak ada kepuasan tersendiri tuh, Bang. Iya, ngerti. Kalau masalah uang sih kita bilang cukup jauh lah untuk kita berbicara socialpreneur, karena itu benar-benar sebuah dampak yang kita berikan kepada masyarakat. Gue gak nyangka loh sosok Rangga bisa ngomong kayak gini, keren banget loh. Emang lo inspiratif banget sih kalau menurut gue. Gak nyangka gue, gak nyangka asli. Selama ini kan kita kalau ngobrol di WA gitu doang. Kan? Ngobrol yang benar-benar intens itu ya jarang gitu karena Abang kan Jawanya padat banget nih, Bang. Wah, tag podcast ini sepi. Lagi sepi nih. Lagi sepi, Bang. Iya, event nggak ada nih. Karena lagi pandemi gini ya, Bang. Iya, lagi pandemi untuk kita itu ya. Menurut lu nih dari perspektif lu sendiri gitu. Sekarang kan di Bangka nih lagi banyak bisnismen ataupun industri kreatif yang lagi mau berkembang gitu ya. Lu melihat skena industri kreatif yang ada di Bangka saat ini seperti apa? Kalau Rangga lihat sih benar jauh sih, Bang, peningkatannya dari kita tahun sebelumnya. Anak-anak kreatif udah mulai berani mereka menunjukkan karya mereka untuk ini loh kami, ini loh kita. Jadi mereka nggak bergantung lagi dengan
misalnya masuk kemana. Jadi mereka menunjukkan emang jati diri mereka sendiri. Ya lebih mungkin idealis kali ya. Kalau dibilang idealis sih ya idealis, tapi mereka berpikir kemajuan juga sih, tetap berpikir skala panjang juga. Gimana dengan tetap menghasilkan uang, berkarya dengan kesenangan hati lah. Tidak ada ketekanan fisik. Benar. Karena kan kreativitas kita kan itu bisa timbul karena hobi yang dibayar sih sebenarnya, Bang. Bener. Iya. Gue juga ngerasain hal yang sama seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah, aduh. Ya udah gini-gini ya. Keren. Apa ya? Emang jadi social planner itu emang harus memberi inspirasi buat banyak orang. Iya nggak sih? Menurut gue sih seperti kayak gitu. Ya kita bisa kayak gini ya karena ya learning by doing mungkin ya. Karena kita mungkin udah sering terjun ke dunia kayak gini mungkin. Jadi kita sharing gitu kali nggak ya. Banyak belajar juga Rangga dari Abang nih. Sama, kan. Aku juga mentor, belajar. Salah satu mentor lah nih. Gokil. Hari ini kita studionya emang agak beda. Agak beda nih, Bang. Studionya kita di mana nih, Bang? Ini kita di Kapson. Oh, Kapson. Coffee shop juga ya, Bang? Coffee shop juga. Jadi Kapson ini salah satu coffee shop yang bakal di top trend juga. Top trend juga ya, Bang? Di Pangkal Pinang. Waduh. Owner namanya April lah. Sekali lagi thank you buat April udah ngasih space buat Wakacau Radio Tech Podcast hari ini bareng sama Rangga dari Okopi. Iya, dan terima Rangga juga nih untuk kunjungan ke coffee shopnya. Terima kasih banyak nih. Gokil. Kalian sendiri ada kepikiran nggak untuk Okopi buat bikin cabang gitu, misalnya di Sungai Liat, di kampung gua, atau di Tobuali, Mentok gitu-gitu? Kami nunggu undangan dari Abang nih, Bang. Kan Abang sebagai orang Sungai Liat nih kan yang punya tempat nih. Ayo gabung sini. Cuma kan sekarang udah pindah nih, enggak? Oh, udah pindah ya, Bang. Cuannya banyakan di sini ternyata. Gimana nggak? Itu pikiran nggak kalian buat buka cabang gitu? Kepikiran sih ada sih, Bang. Ada ya? Untuk ekspansi ke lebih luas sih pasti banyak. Ada sih, Bang. Kami pernah buka cabang kedua itu di Transmart Pangkal Pinang, Bang. Alhamdulillah. Malah di mall ya? Iya, di mall, Bang. Yang skala cukup, misal dibilang kan. Iya. Cabang pertama hanya gerobakan. Nggak tahu cabang kedua di Transmart langsung. Iya, langsung di mall. Jadi kan, aduh. Terus Transmart gimana itu? Alhamdulillah sih kita karena untuk fokus ekspansi ke cabang utama kita di sana tutup juga, Bang, karena ada pandemi juga kan, menutup kita untuk berpikir keras gimana untuk tetap bertahan. Iya. Jadi di mall juga itu nggak bisa sembarang orang datang kan. Kalau di kedai kan kita masih masih welcome datang walaupun tanpa COVID kemarin kan masih tetap sesuai protokol kan, masih dia ada batasan lah. Kalau di mall pasti dibatasin, nggak bisa kita ngobrol, nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita ngerokok, ngopi bareng. Ya tapi emang ini sih emang yang nggak bisa dipungkiri COVID-19 ini emang agak ngasih gimana ya, agak gimana ya bahasanya ya, jadi susah gitu kita mau ngapain gitu kan, mau bikin event susah, nyalurin hobi susah gitu kan, apa-apa harus sesuai protokol gitu. Tapi kan itu buat demi kenyamanan kita juga gitu kan. Ya semoga aja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bikin yang lebih gokil lagi gitu. Keren lagi ya, Bang. Iya lah, keren lagi. Kayak Rangga nih keren banget. Tapi biarpun COVID, Bang, kita dituntut kreatif juga kemarin, Bang. Kayak konser bisa virtual, podcast yang untuk naik terus kan, Bang. Kayak Wakacau juga pasti naik banget. Aduh. Amin. Di saat pandemi kan orang malah mendengarkan media sosial ataupun platform yang lain juga kan meningkat juga kan. Meningkat sih benar. Gua juga ngerasain hal itu sih. Kayak di Spotify-nya Wakacau. Malah semenjak pandemi dari bulan Maret itu agak tinggi sih. Tinggi banget ya. Alhamdulillah. Sponsor juga pasti banyak masuk ya, Bang. Belum sponsor. Baru satu doang. Selalu di hati. Selalu di hati. Wah. Gue juga gak nyangka gitu, ya. Maksudnya sharing aja gitu. Dari awalnya gue podcast cuma for fun karena gue suka aja gitu ngobrol, sharing gitu lagi sama teman-teman deket kayak lu gitu. Dan akhirnya bisa dapat sesuatu gitu ya, alhamdulillah gitu. Apalagi pandemi lu tau sendiri kan. Nah, kan pandemi ini kan banyak bikin orang terbatas gitu buat ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi ini dari perspektif gua gitu ya. Gua lihat si Okopi ini sendiri gitu ya, teman-teman ya. Apa ya? Kayak customer kalian tuh rame aja gitu.
Iya, maksudnya full aja gitu mejanya gitu. Ya alhamdulillah bang. Nah itu tuh gimana tips dan trik dari kalian biar bisa seperti itu? Kalau tips dan trik kami sih nggak ada sih bang. Paling karena temen sih. Teman ya? Karena kita saling support, saling support. Temen support banget Okopi sih bang. Pas saat pandemi kita tumbuh bareng. Saat pandemi juga kita membangun kedai dari sebuah gerobak menjadi ekspansi yang lumayan gede. Jadi ketika orang malah bobrok atau bangkrut, Okopi malah ekspansi begitu gede. Karena itu dukungan teman-teman juga bang. Support teman-teman, alhamdulillah. Iya. Jadi walaupun di tengah pandemi kita bisa ekspansi yang lumayan besar. Berarti secara gak langsung customer Okopi ini tingkat loyalitasnya tinggi banget bang. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya, mereka udah nganggap itu rumah mereka sendiri bang. Gokil. Keren loh. Lu salut gua sama lo. Lu bisa bikin orang tuh kayak apa ya? Udah kayak jadi aktivitas kalau pengen ngopi ya ke Okopi gitu. Iya. Lu udah di fase itu tuh menurut gua tuh udah titik yang paling Pol. Keren banget. Gokil. Jadi mereka bukan hanya sekedar ngopi sih sebenarnya bang. Mereka ketemu teman, silaturahmi lah, ngobrol, saling berbagi cerita, berbagi ini. Itu di Okopi juga kan. Di Okopi, jadi daripada mereka sumpuk di rumah, lebih baik mereka datang sendiri, tapi udah ada teman di sana. Tapi tetap sama sesuai protokol. Sesuai protokol bang, tetap diterapin kan. Untuk mendukung pemerintahan. Iya benar, biar COVID cepet kelar nih. COVID cepet kelar dan cuan makin nambah ya. Amin. Ya rabbal alamin. Keren banget. Emang Rangga nih emang lagi-lagi gue bilang dia sosok inspiratif. Anak muda yang inspiratif gitu. Keren. Sama-sama nih bang. Salut gue sama lo. Kan mentornya abang nih bang. Enggak. Kalau gue masih gini ya. Kalau Rangga sih nggak ada apa-apa sih bang. Kalau teman-teman lah yang luar biasa yang datang ke sana kan yang support Okopi kan mereka yang sebenarnya lebih luar biasa sih daripada kami yang hanya sekedar di belakang layar sih. Iya. Saat ini tim Okopi sendiri ada berapa orang sih selain kalian? Selain Rangga dan Rifki gitu. Kalau tim sih kita ada 6 orang bang. 6 orang. Pertama Rangga, Rifki sebagai biarpun kita sebagai ownernya, tapi tetap gabung sebagai di tim situ untuk misal di bagian marketing. Contoh Rangga di bagian marketing, Rifki di bagian keuangan. Ngerangkap gitu ya? Iya ngerangkap, tapi tetap jadi barista juga kadang nutupin Saini sama Gelbin. Nah kalau digital marketing kita itu ada Randa bang. Randa ya? Iya. Berarti total keseluruhan tim ada 5. Itu 5 tambah 1 lagi 6 bang. Ada 1 lagi ya. Ada lagi yang baru. Iya. Itu dirahasiain bang. Namanya Mimin Okopi. Jadi orang nggak bakal tahu siapa nih Mimin Okopi nih. Instagram. Iya Instagram siapa yang megang itu nggak bakal tahu bang. Sering lu jadiin modus-modus gitu nggak ya? Buat nyepik cewek gitu. Itu Mimin yang itu. Kalau Rangga kan nggak megang sosmednya juga kan. Lo nggak pegang sosmednya tapi? Enggak bang, itu ada emang Miminnya kami khususnya untuk megang itunya. Yang nggak sampai kan sekarang nggak kami bongkar siapa itu. Orangnya nggak bakal Nggak bakal ya. Jadi nggak bakal tahu siapa nih. Nah keren. Nah sekarang kan di Bangka Belitung industri kreatif lagi berkembang-kembangnya gitu ya. Lagi hype lah gitu. Bukan lagi hype sih, udah berkembang lah jatuhnya ya. Ada yang buka coffee shop, terus ada yang jual merch band, bla 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 dan lain-lain, jual burger, kuliner gitu-gitu kan. Nah, pandangan lu sendiri tentang industri kreatif yang ada di Bangka saat ini gimana? Berkembang pesat banget memang. Iya, mereka berani keluar dari zona nyaman mereka dan untuk terjun ke sebuah bisnis kan perlu pertaruhan yang lumayan besar juga kan. Banget. Iya. Banget. Apalagi untuk pendapatan bisnis kan bisa nggak harus nentu kan per hari berapa dapat ini berapa kan, mereka benar-benar berani bertarung. Menurut Rangga sih Bangka Belitung berkembang pesat sih untuk industri kreatif ya bang. Berarti emang udah berani, bagus lah ya. Iya tumbuh banget sih bang. Malah di kota-kota gede itu milenialnya malah memilih untuk sebagai terjun di industri kreatif bang. Iya. Bener sih, setuju banget gua. Setuju. Videografer. Kayak nggak harus terpaku, ibaratnya kasarnya maaf nih ya teman-teman ya. Kayak harus jadi PNS mungkin ya kan, atau polisi gitu-gitu bla bla. Sekarang mah malah yang kreatif-kreatifnya yang tumbuh-tumbuhnya ya bang. Karena apa ya? Sekarang kan digital sosial media lah gitu ya. Kan sekarang udah gila banget anak kecil aja udah bisa buka YouTube gitu ya. Buka YouTube, nonton ya bang. Iya, berarti kan nggak langsung banyak peluang untuk
kerjaan-kerjaan yang baru gitu. Iya, jadi, kayak sekarang timbul YouTuber, ya, influencer, Instagram kan, ya, selebgram. Mantap sih, maksudnya ya oke lah. Oke banget sih bang. Malah mereka bisa menciptakan sebuah peluang kerja bang. Bener. Bisa menimbulkan suatu membantu orang lah. Membantu orang, mereka membantu mereka sendiri tapi juga membantu impact untuk orang lain juga kan. Inilah membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Iya benar kan? Bang. Di kala pandemi gini kan malah mereka membuka pekerjaan, saling membantu. Teman juga kan, gokil banget sih bang itu bang. Berarti si Okopi sekarang udah gajiin 3 orang nih. Berarti gokil. Iya. Malah sebenarnya kita perlu ruang juga sih bang. Jadi selain kita tumbuh juga kan, mereka juga perlu forum kan, untuk berkembang. Jadi pasti. Gimana sih untuk tetap tumbuh, tetap maksudnya lebih berkembang kan, sangat pesat kan di tengah gini kan, saling support kan, mereka juga support dan dukungan sesama kan, terutama dari pemerintah atau yang lain ya kan. Apa yang mereka butuhin, apa yang mereka pengen kan bisa disediain juga kan, tempatnya. Difasilitasin lah. Iya. Kayak Wakaca kan Sabtu dikasih studio kan bang. Amin. Bilangin ya sama ibu ya. Iya siap. Nanti kalau udah upload share ke ibu, jangan lupa. Siap. Keren lo Ranggal. Selama 1,5 tahun nih ya Okopi ya. Kalian kan pasti punya goals lah untuk kedepannya gitu ya. Bisa share nggak sedikit goals Okopi buat kedepannya gitu? Kalau goal sih yang paling penting itu nyediain ruang terus bang, ruang untuk berkembang kita sesama sih bang. Jadi jangan, misal kemarin hanya film, kita bisa kembang di musik, di yang lainnya, bisa di mural maupun yang lainnya, kita bisa berkembang di Okopi. Jadi Okopi sebagai tempat yang menyediakan wadah anak-anak kreatif untuk berekspresi. Gimana sih mereka bisa menuangkan ide mereka di mana? Di sini tempatnya kita bareng-bareng lah. Kita harus gimana. Yang itu sih paling penting, kita sama-sama sih bang. Kalau masalah ekspansi gede itu pasti pengen lah. Siapa sih yang nggak pengen? Siapa sih yang nggak pengen kan? Apalagi masalah cuan kan? Cuan semua lagi, orang pasti. Iyalah pasti. Cuan for life lah pokoknya. Cuan. Cewek nggak bakal lirik nih bang. Gokil loh. Lu kuliah apaan sih emang? Rangga kuliah di manajemen pemasaran bang, sales bang. Sales ya? Iya. Wah berarti pas banget. Pas banget bang. Tapi kalau perpikiran orang dulu, sales itu sales panci bang. Iya. Bener. Jadi ngapain sih pemasaran mau jual panci kan, pikiran orang kan, ember. Gitu kan sekarang itu menjadi yang berperan lah di masa terkini, industri kreatif juga kan, untuk pemasaran kan diperluin banget lah. Kayak podcast kan kita perlu pemasaran juga kan bang. Benar. Ya apa ya? Podcast itu kalau menurut gua nih ya salah satu media juga gitu untuk bisa promosiin atau apalah gitu, sharing. Ya siapa tahu aja setelah teman-teman ngobrol, nonton ataupun denger podcast ini bareng sama Rangga dari Okopi bisa menginspirasi teman-teman gitu. Iya, semoga bang kita semakin banyak lahirnya entrepreneur baru ya. Saling kita membantu sesama ya bang. Iya. Kalau di Okopi ada cemilannya juga nggak? Ada bang. Ada cemilannya. Jadi kita bekerja sama juga sama milenial juga bang. Oh gitu. Iya, bersama beberapa teman juga itu ada snack bang. Snack. Dan brownies juga. Oh ada. Jadi mereka nitip gitu ya? Iya nitip bang. Iya. Jadi kita nyediain minuman, mereka nyediain makanan. Jadi kita saling support mereka. Wah keren. Cuan lagi dong. Keren banget ya. Kalian bisa banget gitu baca peluang gitu. Dan itu menurut gua masuk akal lah. Ya kopi sama snack mah ya udah paling benar gitu. Iya, kalau dulu kan kenalnya kopi sama ubi kan bang. Iya, kalau kita singkong kan. Tapi itu kan sebagian perkembangan zaman kita mulai ke lagi kan, kue, cake maupun yang lainnya kan. Entah itu donat gitu brownies, brownies. Ya pokoknya yang cemilan-cemilan yang masuk buat kopi. Oh kopi. Gokil lo Ranggal lo. Berasa nih udah mau setengah jam kita ngobrol. Waduh. Gue sekali lagi terima kasih lah buat Rangga gitu, udah nyempetin waktunya. Walaupun tadi sempet ada trouble dikit. Sorry ya. Siap bang. Nama juga independen. Ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir sih. Bukan pertanyaan sih, lebih ke sharing gitu. Sharing bang. Sharing nggak 3 lagu yang sering diputer di Okopi? Diputer Okopi ya bang? Ya. Waduh. Coba.
Kalau yang paling dari nomor 3 kali ya. Nomor 3 ya, Bang? Ya, nomor 3 apaan? Sesuatu di Jogja, Bang. Aditya Sofyan. Aditya Sofyan. Iya, itu mungkin lagi enak didengerin kan. Cocok juga sih. Cocok juga kan di sana. Orang pengen liburan juga kan di masa Covid gini. Iya, benar. Terbatasan liburan jadi mereka kangen Jogja kan misalnya kan. Suggestinnya pakai lagu itu ya. Iya, jadi berasa liburan lah, ngopi pinter lo. Liburan. Pinter lo. Marketingnya pinter. Nah, itu tadi yang nomor 3 lagu dari Aditya Sofyan judulnya Sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja. Iya. Gitu. Nah, terus kalau nomor 2-nya sendiri? Nomor 2 itu Kenangan Manis, Bang. Kenangan Manis ini Pamungkas. Pam. Iya. Itu juga enak sih. Itu enak kan. Jadi pas orang denger terkenang terus kan memori yang ada di kopi maupun di lain juga kan. Dia emang pinter banget ya marketing ya. Bisa yang pertama tadi lagu Aditya Sofyan Sesuatu Jogja, yang kangen Jogja. Iya. Datangnya kopi, jadi hilang kangen sama Jogja. Iya. Terus kalau berasa liburan kan. Terus kalau nongkrong di kopi, setelin lagu Kenangan Manis dari Pamungkas, jadi pulang mukanya senyum. Gitu. Waduh. Pengen balik lagi gitu. Iya, pengen balik lagi kenang sama mantan kan. Gak tau pulang nangis musim hujan. Gokil. Nah, kalau nomor 1-nya sendiri apaan deh? Nomor 1 mungkin dari lokal sih, Bang. Lokal apaan? Sisi Lain, Bang. Oh, Rai. Iya, Rai. Itu judulnya apa? Judulnya kadang Tenang juga sering diputarin di sana, Bang. Single pertama mereka. Single mereka juga. Selain itu banyak sih kayak Bang Sibli juga sering diputarin di sana lagu-lagunya. Oh, ini Kill the Pain. Iya, Kill the Pain. Ya, itu juga salah satu band emo kesukaan gue banget sih kalau di Bangka. Itu mereka ngisi juga di web series kita, Bang. Oh iya. Di ini ya, Rahasia Hati ya. Rahasia Hati. Iya. Gue udah sempet nonton sih. Sempat nonton ya, Bang. Di top 2 episode. Si Gibbon kan? Gibbon, Bang. Iya, keren sih tapi itu. Keren banget. Iyalah, yang nontonnya aja tuh orang nomor 1 ya di Bangka Belitung. Keren banget. Tapi sebenarnya MC-nya seharus itu Abang, Bang. Kenapa nggak manggil gue? Karena jawal pader ya kayaknya. Pas di calling susah nih. Enggak. Oh enggak ya? Dia nggak calling gue, bohong. Bohong. Oke, sekali lagi terima kasih buat Rangga. Salam buat teman-teman yang ada di Okopi, sama Gelbin, sama Saini, terus sama Rifki juga. Semoga goals dan cita-cita kalian ke depan terlaksana. Amin. Dan cepet buka cabang juga. Amin. Dan apa ya, tetap menjadi Okopi yang keren, gaul, dan menginspirasi banyak orang lain. Gue jarang loh ngomong kayak gini loh. Besar kayak bayarannya. Sekali lagi terima kasih buat Rangga, tos dulu lah kita. Oke, Bang, thank you banget, Bang, udah ngundang kita, Bang. Waduh, mantep. Siap. Ini kopi juga thank you nih. Siap. Mantep. Iya. Ditunggu nih, Bang, ngopi bareng nih, Bang, lagi, Bang. Pasti. Oke, teman-teman, jangan lupa buat subscribe di Asper TV, dan jangan lupa juga dengerin podcastnya, audionya ada di Spotify. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi kalian, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Siap. Dan semoga tahun depan pandemi cepat selesai. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.